Sobat GG, di mana saja berada. Jumpa lagi dengan GG174 Channel, semoga sobat dalam keadaan sehat selalu. Dalam video ini admin akan mengulas tentang Megatrust. Apalagi setelah ITB melakukan riset bahwa ada potensi gempa Megatrust dan tsunami setinggi 20 meter di pantai selatan Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Banten. Ditambah informasi tersebut sudah banyak kita lihat dan membaca di media sosial. Sehingga banyak dari masyarakat merasa resah, sebab tidak bisa dipungkiri, ketika kita mendengar kata Megatrust, maka dalam benak kita tersirat, akan ada gempa besar dan tsunami besar, yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ternyata pemahaman kita salah. Sobat GG, mungkin penasaran apa sebenarnya yang disebut dengan Megatrust itu, sehingga membuat panik masyarakat, apalagi masyarakat yang ada di lokasi yang disebut akan ada tsunami setinggi 20 meter. Apabila dari Sobat GG, masih merasa penasaran dengan apa itu Megatrust, simak terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa dengan menekan subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Mari kita simak penjelasan dari BMKG, tentang pengertian Megatrust, yang admin kutip dari media online, Detik News, terbitan tanggal 26 September tahun 2020. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, masih banyak dari masyarakat yang salah memahami arti Megatrust. Begini sebenarnya pengertian Megatrust. Mengenai viralnya gempa Megatrust belakangan ini di media sosial, para ahli kebumian bertanya-tanya, apakah masyarakat sudah benar dalam memaknai arti gempa Megatrust. Ternyata masih banyak yang belum tepat dalam memahaminya, kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan tertulis kepada Detikcom, Sabtu, tanggal 26 September tahun 2020. Lebih lanjut, Daryono menjelaskan, istilah Megatrust memang sering sekali menempel dengan istilah gempa. Dua hal itu memang berhubungan. Namun kadang-kadang Megatrust malah diartikan sebagai gempa besar. Padahal bukan. Masih menurut Daryono, gempa Megatrust dipahami sebagai sesuatu yang baru dan segera akan terjadi dalam waktu dekat, berkekuatan sangat besar, dan menimbulkan kerusakan dan tsunami dahsyat. Pemahaman seperti ini tentu saja kurang tepat. Mengenai hasil riset ilmuwan dari Institut Teknologi Bandung, yang mengungkap ada potensi tsunami di selatan Pulau Jawa setinggi 20 meter. Tsunami itu terjadi bila ada gempa besar di kawasan Megatrust. Berikut ini penjelasan dari BMKG, apa yang dimaksud zona Megatrust. Zona Megatrust adalah istilah untuk menyebut jalur subduksi lempeng bumi yang sangat panjang, tapi relatif dangkal. Di sini ada kata mega berarti besar. Kata trust berarti dorongan. Lempeng bumi digambarkan menumpuk lempeng di bawah, mendorong lempeng di atasnya. Dalam perkembangannya, zona subduksi diasumsikan sebagai patahan naik yang besar, yang kini populer disebut sebagai zona Megatrust, kata Daryono. Zona Megatrust sebenarnya sekadar istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan atau stres pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik atau thrusting. Zona Megatrust bukanlah hal baru. Di Indonesia, zona sumber gempa ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan Indonesia, kata Daryono. Lebih lanjut Daryono menjelaskan, Megatrust memang bukan gempa, namun lokasi Megatrust bisa menjadi sumber gempa bila lempeng-lempeng bumi itu bergerak. Gempa dalam skala besar di laut kemudian memicu tsunami. Segmen zona Megatrust di Indonesia sudah dapat dikenali potensinya. Ada zona Megatrust di zona subduksi aktif, diantaranya 1. Subduksi Sunda, mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. 2. Subduksi Banda. 3. Subduksi lempeng laut Maluku. 4. Subduksi Sulawesi. 5. Subduksi lempeng laut Filipina, dan 6. Subduksi utara Papua. Sedangkan di selatan Jawa, dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017 disebutkan bahwa di Samudra Hindia Selatan Jawa terdapat 3 segmentasi Megatrust, yaitu 1. Segmen Jawa Timur. 2. Segmen Jawa Tengah sampai Jawa Barat. 3. Segmen Banten, yaitu Selat Sunda. Ketiga segmen Megatrust tersebut memiliki magnitudo tertarget 8,7.
Artinya, zona megatrust menyimpan potensi gempa besar. Jika skenario model dibuat dengan asumsi dua segmen megatrust yang bergerak secara simultan, maka magnitudo gempa yang dihasilkan bisa lebih besar dari 8,7, ujar Daryono. Namun itu hanyalah kemungkinan terburuk. Bisa pula itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, entah kapan, belum ada sains yang mampu memprediksi akurat soal kapan terjadinya gempa. Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa zona megatrust Selatan Jawa memang sangat aktif yang tampak dalam peta aktivitas kegempaannya atau seismisitas, kata Daryono. Namun gempa di zona megatrust juga tidak selalu gempa besar. Di Selatan Jawa bahkan belum ada catatan mengenai gempa lebih dari magnitudo 9,00 sampai saat ini. Justru gempa kecil yang lebih banyak terjadi di zona megatrust meskipun zona megatrust dapat memicu gempa besar, ungkap Daryono. Demikianlah Sobat GG, penjelasan mengenai megatrust menurut Daryono, yang admin kutip dari Detik News dan beberapa sumber lainnya. Jadi, sekarang mudah-mudahan Sobat GG bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan arti megatrust atau zona megatrust. Jadi, admin dapat menyimpulkan, bahwa zona megatrust adalah istilah untuk menyebut jalur subduksi lempeng bumi yang sangat panjang, tapi relatif dangkal. Di sini ada kata mega berarti besar, dan kata trust berarti dorongan, dan lempeng bumi digambarkan menumpuk lempeng di bawah mendorong lempeng di atasnya. Megatrust memang bukan gempa, namun lokasi megatrust bisa menjadi sumber gempa bila lempeng-lempeng bumi itu bergerak. Gempa dalam skala besar di laut kemudian memicu tsunami. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.